Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Aditya SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Selasa 25 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan soal meninggalkan semuanya, meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan Yesus. Dan dengan itu kita menerima 100 kali lipat. Bahkan Tuhan Yesus janjikan menerima kehidupan yang kekal. Saudara dan saudariku seiman, berbicara tentang meninggalkan segala sesuatu, apalagi sesuatu yang kita sayangi, yang begitu dekat dengan kita, yang kita cintai, bukanlah perkara yang mudah. Kita bahkan pastinya akan lebih tidak memilih meninggalkannya. Tetapi kalau balasan atau imbalan yang diterima sebagai konsekuensi daripada meninggalkan itu lebih tinggi nilainya, maka ada sangat besar kemungkinan kita meninggalkan segala sesuatu itu. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, hari ini dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus bersabda demikian, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara, saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Saudara dan saudariku, apa maksud Yesus dengan sabdanya ini? Apakah maksud Yesus kemudian bisa diterjemahkan dengan apa yang dilakukan atau yang dijalani oleh para romo, para pastor, biarawan, biarawati saja? Karena mereka sudah meninggalkan semuanya demi pewartaan kerajaan Allah? Terus bagaimana dengan kaum awam yang juga adalah murid-murid Kristus? Kita semua adalah murid-murid Kristus. Hemat saya, sabda Yesus ini ditujukan buat kita semua. Yesus mau ajak para muridnya dan kita semua untuk fokus pada apa yang dimintanya, pada apa yang dikehendakinya, dan bukan pada apa yang kita kehendaki, bukan pada apa yang kita mau. Yesus ajak kita untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi yang membuat kita terlena dan akhirnya lupa pada apa yang harus kita buat sebagai murid-muridnya, sebagai murid-murid Kristus Sang Guru. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, Yesus mau para muridnya supaya menyadari dengan sungguh bahwa kalau kita berfokus pada sabdanya, pada pewartaan kerajaan Allah, lewat contoh hidup kita sehari-hari sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut-pengikut Yesus, maka kita akan memperoleh balasan berlipat ganda. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini, kita yang pertama merasakan dicintai bukan oleh siapa-siapa tapi oleh Tuhan sendiri. Dan pastinya dengan perbuatan baik kita akan dicintai oleh semua orang. Tentunya musuh-musuh, mereka yang tidak suka akan perbuatan baik, yang mau hanya hal-hal jahat, akan memusuhi kita.
Tapi itu tidak penting. Kita tahu dengan perbuatan baik yang kita buat, dengan memberi contoh bagaimana hidup sebagai murid Kristus, kita dicintai pertama-tama oleh Dia sendiri yang meminta kita untuk berbuat demikian. Saudara dan saudariku yang terkasih, dan juga Yesus berjanji untuk memberikan kehidupan kekal buat semua yang berfokus pada sabdanya, berfokus pada apa yang Dia minta, apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu jangan ragu, jangan cemas, melainkan fokuskanlah diri kita pada apa yang menjadi kehendak Yesus, itu saja. Karena dengan itu kita juga sekali lagi mempersiapkan masa depan kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Memang tidak mudah di zaman yang sekarang ini, karena pastinya musuh-musuh Tuhan tidak akan tinggal diam. Mereka juga akan berusaha menggoda, mengganggu setiap murid Kristus yang mau setia berkomitmen pada kehendak, mau fokus pada kehendak Tuhan saja. Saudara dan saudariku, tapi kita akan dimampukan kalau kita berjalan bersama Dia. Kalau kita rendah hati, siap sedia membiarkan diri kita terbuka untuk tuntunannya, bimbingannya, pastinya kita akan sanggup untuk menjalankan tugas mulia ini. Mari kita berjuang terus untuk fokus agar kita sungguh bisa meninggalkan segala sesuatu yang mengganggu fokus kita ini, agar sabda Tuhan hari ini benar-benar menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Kita terima 100 kali lipat dari apa yang sudah kita tinggalkan, dan yang penting kita akan menerima hidup yang kekal. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas segala sesuatu yang sudah kami terima daripada-Mu, secara khusus kasih cinta-Mu yang selalu Kau limpahkan kepada kami. Bantulah dan tolonglah kami agar benar-benar bisa fokus dengan tugas kami sebagai orang-orang Kristiani dan tidak terlena oleh bujuk rayu dunia ini. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.